Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita lanjut pembelajaran ArcGIS Pro 330 dengan materi filtering dengan definisi query. Materi ini itu saya anggap sangat penting karena query itu merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh GIS, terutama nanti pada saat kita melakukan analisis spasial. Nah, sebelumnya sebenarnya kita sudah coba-coba menggunakan query, tapi kali ini berbeda dengan query yang kita sudah lakukan pada tutorial sebelumnya. Kalau tutorial sebelumnya kan query ini kita gunakan untuk memilih nilai-nilai atribut berdasarkan kriteria tertentu pada sebuah feature. Nah, definisi query ini meskipun interface-nya sama yang kita gunakan, namun berbeda dalam penerapannya. Karena dengan definisi query ini, maka apa yang kita pilih berdasarkan kriteria yang dimasukkan di sini, maka hanya itu yang ditampilkan di area kerja kita. Untuk itu, mari kita praktekkan langsung saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka sebelumnya saya sudah siapkan ArcGIS Pro-nya. Tinggal kita buka project-nya. Ini project-nya. Oke, sekarang datanya sudah terbuka, teman-teman semua. Data yang kita buka ini memiliki fitur yang di dalamnya sangat banyak. Kalau kita lihat facility yang ada di sini, itu sangat rapat, teman-teman semua. Poin-poin yang tergambarkan di sini. Apa yang tergambarkan di sini sebenarnya adalah fasilitas yang ada di kota New York, ya. Nah, fasilitas di sini yang tergambarkan itu ada lebih dari 20.000. Artinya kalau kita buka tabel atributnya di sini, maka akan kita dapatkan ada lebih 20.000, ada lebih 20.000 baris yang dimiliki oleh data yang terkait dengan fasilitas ini. Fasilitas apa saja? Di sini ada fasilitas untuk makanan, fasilitas untuk layanan kesehatan, fasilitas untuk pemadam kebakaran, kemudian pos polisi, sekolah, dan ada beberapa fasilitas lainnya lagi. Nah, sekarang coba kita memulai query dengan membuka tabel atributnya dulu. Nah, di sini sebenarnya ada select by attribute. Kalau kita pilih select by attribute, maka kita akan dapatkan kotak dialognya seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita pilih facility T. Ini facility T ini adalah kode daripada setiap fasilitas. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi query yang disiapkan oleh ArcGIS Pro. Misalkan yang pertama is equal to ini artinya kita mencari
yang ada di facility T yang sama, yang nilainya sama dengan yang kita tentukan di sini. Misalkan di sini kita pilih 4901 seperti ini. Ini kalau kita apply, kemudian kita okekan, maka akan terpilih poin-poin yang terkait dengan 4901 itu. Apa itu 4901? 4901 itu adalah dapur umum. Dapur umum yang ada di New York City. Nah, tapi kalau kita lihat di sini hanya memilih saja 4901. Kemudian kita juga bisa memilih menggunakan select by attribute. Selain menggunakan fungsi yang ada di sini, tools yang ada di sini juga ada disiapkan select by attribute. Ini sebenarnya kita sudah pelajari di bab sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya ada satu nilai yang kita jadikan kriteria. Kita bisa menambahkan misalkan or tetap facility T, kemudian is equal to misalkan 4902. Bisa tambah lagi or, jangan n, karena kita mencari nilai pada satu kolom ini. Kalau n tidak akan ketemu di situ, karena kolomnya kita gunakan berdasarkan kolom yang sama dengan sebelumnya. Misalkan 4903 di sini. Nah, baru kita apply. Oke, maka di sini kelihatan terpilih cukup banyak sebenarnya teman-teman semua untuk 4901, 4902 dan 4903. Nah, ini adalah query biasa teman-teman semua. Sekarang saya coba clear saja dulu apa yang sudah kita seleksi tadi. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita menggunakan definisi query. Nah, definisi query yang dimaksud sini begini teman-teman semua. Jadi bukan menggunakan select by attribute yang ada di sini, tapi kita klik kanan feature-nya, kemudian pilih di properties, kemudian di sini ada definition query. Nah, di sini kalau kita klik ini maka memang muncul seperti tadi juga fasilitasnya, fasilitas query-nya sama dengan yang tadi juga, tapi efeknya nanti akan berbeda teman-teman semua. Kembali kita pilih facility T, kemudian kita pilih 4901 sama saya supaya kita merasakan apa perbedaannya ya. Nah, kalau kita apply ini, kemudian kita okekan, maka teman-temannya semua yang muncul di area kerja ini hanyalah titik yang kita pilih tadi. Nah, berbeda sebelumnya ketika kita tidak menggunakan definisi query. Sebelumnya itu semua ditampilkan, hanya dibedakan warnanya, baris-baris yang terpilih berdasarkan query yang kita masukkan. Kalau di sini tidak, hanya menampilkan yang terpilih saja. Kemudian ini bisa kita edit teman-teman semua. Kita tambahkan lagi. Di sini tetap or tentunya karena kita mau menggunakan facility T. Kemudian misalkan kita ambil 4902, tambah lagi di sini. Kemudian kita or lagi. Kemudian facility T. Kemudian 4903 ya. Oke, ini kita apply. Kemudian ini bisa kita simpan, kita punya query teman-teman. Siapa tahu suatu saat nanti kita mau pakai
Jadi ini bisa kita simpan. Misalkan di sini saya simpan di chapter 2 ya. Query 1, saya sebutkan saja query 1. Nah, kalau ini kita apply, maka akan ditampilkan ketiga. Ini pilihan kita 4901, 4902, dan 4903. Oke, mana buktinya? Itu bisa kita buka di atribut tabelnya. Facility T yang ada itu hanya 49. Coba kita sortir. Nah, mulai 4901 sampai 4903. Nah, ini ada 631 objek, teman-teman semua. Jadi bisa dibedakan ya. Saya kira sudah bisa dibedakan. Saya hanya ingin memberikan pemahaman lebih jauh terkait dengan query. Jadi tadi bisa kita menggunakan model perintah seperti ini, ya, model perintah seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita buka SQL-nya, ya, kalau kita mau lihat bagaimana sih perintahnya. Perintah SQL-nya bisa kita lihat di sini, ya. Tapi kalau tidak mau pusing dengan ini, ya, yang tadi saja kita bisa lakukan. Hal yang sama bisa kita juga gunakan. Misalkan where facility, ini jangan menggunakan equal to, tapi misalkan kita menggunakan greater than. Misalkan ini lebih besar dari 4901. Nah, ini baru bisa kita gunakan and dan facility T less than, misalkan lebih kecil dari 4904. Coba kita lihat. Jadi seperti ini. Jangan 4901 ya, karena kalau lebih kecil dari 4901 maka 4901 nya tidak ikutan. Ya, kita ambillah 4900. 4900. Oke, ini kalau kita apply tentu hasilnya akan sama karena yang kita minta adalah fakulti lebih besar 4900 dan facility lebih kecil dari 4901. Nah, kenapa kita pakai and di sini? Supaya memenuhi keduanya ini. Kalau kita pakai or di sini, salah satunya dipenuhi yang terpilih. Akibatnya yang dihasilkan itu sangat berbeda, teman-teman semua. Ya. Kemudian yang lain, untuk hal yang sama juga bisa kita gunakan seperti ini, teman-teman. Jadi include the values. Nah, include the values ini misalkan kita bisa pilih include the values itu 4901, 4902, 4903. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ini kalau kita apply sama juga hasilnya. Iya, sama juga hasilnya, teman-teman semua. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menggunakan definisi query seperti ini. Nah, yang bagusnya ini karena hanya yang terpilih saja yang ditampilkan. Kalau kita menggunakan model yang lama, seperti saya clearkan dulu, sorry. Kalau kita menggunakan model yang lama, maka yang terpilih itu kalau kita mau pisahkan, ya kita harus ekspor ke fitur yang lain. Kita ekspor dengan nama fitur yang lain sehingga dia bersifat permanen. Kalau ini sifatnya tidak permanen, ya, cuma ditampilkannya sesuai dengan definisi query yang kita buat. Itu yang terkait dengan definisi query, teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengatur simbologi dari fasilitas ini, ya. Jadi kita bisa mengatur simbologinya. Nah, caranya adalah kita klik kanan di sini, kemudian pilih simbologi. Nanti di sini akan muncul
panel simbologinya. Kemudian kita gunakan unique value teman-teman semua. Kemudian unique value kita gunakan face type ini, face type 1 teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita dapatkan 3 jenis fasilitas yang ada di peta kita yang telah kita pilih sebelumnya. Kalau mau mengubah objeknya, tinggal diklik 2 kali, kemudian bisa kita ubah seperti ini. Setelah itu kita kembali, itu kayaknya terlalu besar. Kalau mau mengatur supaya lebih kecil, pilih di propertiesnya. Nah, misalkan di sini kita pilih 8 saja teman-teman, 8. Oke, kemudian di enter, baru di apply. Sekarang kita kembali lagi. Yang kedua ini di galerinya kita pilih yang ini, circle 3, tapi propertiesnya itu berwarna biru, dia punya color warna biru teman-teman. Ini kemudian kita apply. Kemudian yang lainnya itu adalah yang ini. Nah, ini bisa kita pilih di galerinya yang square, misalkan teman-teman semua. Cari yang square ini misalkan. Kemudian kita pilih yang berwarna kuning teman-teman. Nah, kalau terlalu ribet seperti ini, bisa kita atur besarnya. Misalkan ini oke lah, kecil jadi 10 saja. Tapi kalau yang ini, misalkan kita pilih ukurannya 8, kita apply. Oke, saya kira begitu teman-teman semua. Ini kita perkecil lagi, jangan 8 tapi cukup 6 saja. Oke, sehingga kita akan menampilkan model simbologi yang berbeda antara satu objek dengan objek lainnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.